Tes, cek suara dulu. Oke, halo semua. Ketemu lagi bareng kita nih di podcast Suara Muda, tempat nongkrongnya obrolan yang ya biasa bisa dibilang kadang-kadang berat, tapi selalu bisa kita bahas dengan ringan. Yoi, karena es kopi susu pahit manis tapi nagih. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin pernah kamu dengar di pelajaran PPKN. Tapi sekarang kita angkat ke level yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum masuk ke topiknya nih, kita mau tanya dulu nih tentang pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak suara kamu tuh kayak nggak ada artinya tuh di negara kita ini? Ayo lo. Pernah lah ya, entah pas pemilu, pas lihat berita, atau pas nonton debat calon pemimpin yang lebih banyak adu slogan ketimbang adu gagasan. Pernah kan? Kadang kita juga pernah mikir tuh, ngapain sih gue nyoblos? Toh ujung-ujungnya kan mereka lupa juga dengan janjinya. Padahal kita ini rakyat loh, harusnya punya kekuatan. Bener juga tuh. Tapi kenyataannya rakyat itu kadang cuma rame pas kampanye doang. Habis itu hilang dari radar perkumpulan yang seperti itu. Nah, makanya tema kita hari ini benar-benar penting. Demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realitanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik ini tuh bukan buat nyalain siapa-siapa ya, tapi kan kita pengen ngajak kalian nih semua untuk mikir bareng. Apa sih sebenarnya yang kita harapin dari demokrasi ini? Nah, dan kenapa kadang yang terjadi tuh malah jauh banget dari bayangan kita gitu. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan berat, boleh nggak kita pemanasan dulu? Sedikit aja. Boleh dong, biar otaknya nggak langsung anget gitu ya kan. Oke Mel, pertanyaan cepat nih. Kalau kamu tuh disuruh ngibaratkan demokrasi Indonesia dengan makanan, kamu tuh lebih milih apa sih? Nasi goreng. Nasi goreng, iya nasi goreng di pinggir jalan ya kan? Iya. Kenapa tuh? Karena kelihatannya enak, murah, merakyat, tapi kadang nggak tahu tuh minyaknya bekas berapa kali goreng. Analoginya ya pedes juga ya, tapi jujur kena sih. Kita gantian ya. Menurut Nazla, demokrasi Indonesia versi makanan. Gue bilang sih rujak campur. Nah, semua ada, pedas, asam, manis, dan nggak semua orang bisa nerima rasanya. Wah, mantap. Jadi intinya demokrasi itu kompleks ya kan? Iya, benar. Dan juga itu tuh yang bikin kita harus ngobrolin ini. Karena kalau kita sebagai warga negara cuma diam aja, demokrasinya makin menjauh dari rakyat. Nah, apalagi anak muda nih. Kita sering dikasih panggung, cuma buat difoto doang. Padahal isi kepala kita banyak eram. Iya, betul-betul. Banyak banget sih. Tapi ayolah kita stop dulu jokes-jokesnya. Banyak banget sih ini. Waktunya kita masuk ke pembahasan utamanya. Let's go. Siap bahas demokrasi dari A sampai Z. Dari yang ideal sampai yang bikin garuk-garuk kepala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai kita nih. Dengan saya, Nazla. Nah, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, narasumbernya langsung, yaitu Amel. Halo. Nah, pada kali ini kita akan ngobrolin masalah demokrasi di Indonesia antara idealisme serta realitanya. Wah, ini topik yang sangat penting banget sih. Soalnya kita semua ini hidup di negara demokrasi, tapi nggak semua orang ini pendapatnya didengar suaranya. Nah, jadi hari ini tuh akan kita bahas semuanya. Nah, pelan-pelan dan juga tetap serius. Nah, ayo kita mulai aja langsung ya. Let's go. Gini Mel, kalau misalnya ngomongin demokrasi liberal ideal, menurutmu bentuknya itu gimana?
Menurut saya, demokrasi itu adalah suatu sistem di mana suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Harusnya sih gitu ya. Rakyat yang punya kendali, pemilu yang jujur, wakil rakyat kerja buat kepentingan publik, semua warga bebas bersuara tanpa rasa takut. Dan sistem kita ini udah menjamin itu ya kan di Undang-Undang 1945. Ya, benar. Nah, demokrasi kita tuh basisnya itu udah Pancasila gitu ya kan. Iya bener banget, jadi harusnya nggak cuma ngikutin suara terbanyak aja, tapi juga adil, berkeadaban, dan penuh musyawarah. Tapi ya kenyataan di lapangan itu kadang beda jauhnya. Iya beda banget, jauh banget, bahkan tidak sesuai realitanya. Kalau kita lihat dari realitasnya nih pemilu kemarin, apa sih yang mau rasain? Sejujurnya agak sedih. Pemilu itu kan katanya pesta demokrasi, tapi buat banyak orang itu cuma formalitas. Ada politik uang, kampanye kosong, serta serangan fajar yang banyak kita temui. Dan pemilihnya itu kadang lebih milih karena popularitas, Ya, bukan benar. karena visi ataupun program gitu ya. Ya, terus begitu mereka duduk di DPR nih kayak lupa sama janji-janjinya. Padahal rakyat itulah bosnya. Idealnya gitu, tapi realitasnya rakyat sering cuma jadi alat politik doang. Ya, dan itu bikin orang-orang makin apatis. Sekarang orang banyak tuh yang nyarain pendapatnya tuh di medsos. Menurut kamu tuh gimana tuh kalau dalam demokrasi kita? Secara teknis iya, tapi dunia digital itu suara rakyat kadang kalah sama suara buzzer. Opini publik bisa digiring, informasi bisa dimanipulasi. Dan kalau beda pendapat nih, malah dibully ataupun malah dilaporin gitu ya kan? Iya, padahal demokrasi itu soal keberagaman suara. Selama yang disampaikan itu sopan, damai, seharusnya sih nggak masalah. Sayangnya ya medsos sekarang ini jarang tuh yang ruangnya yang nggak aman buat berpikir kritis. Ya, makanya penting banget kita melek digital dan belajar literasi informasi. Kalau kita bicara soal hukum nih kan, harusnya kan hukum itu ngebantu menjaga demokrasi tuh. Itu gimana? Harusnya gitu ya, tapi di Indonesia hukum itu sering kelihatan gak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil, contohnya ketika mencuri, langsung diproses. Tapi apabila atasan korupsi, malah kayak dilindungi, seakan-akan mereka nggak salah. Dan kadang-kadang tuh undang-undangnya itu juga terasa dibuat-buat gitu, bukan kritik jadinya. Iya, demokrasi nggak sehat kalau hukum dijadiin alat buat menekan. Hukum harus netral, transparan, dan ngelindungin semua warga, bukan cuman yang punya kekuasaan. Oh gitu ya. Kalau ngomongin anak muda nih, kalau menurutmu ngelihat mereka tuh peduli nggak sih sama isu-isu tentang demokrasi sekarang? Campur-campur sih ya. Ada yang makin peduli, aktif di komunitas, ikut edukasi politik, bikin konten kritis, tapi ada juga yang emang udah udah mulai apatis. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin ya karena ngerasa usahanya tuh nggak didengar. Mereka kadang udah turun ke jalanan, mereka udah demo atau apapun itu, tapi tetap nggak ada perubahan. Tapi sisi positifnya itu sekarang kan banyak tuh yang kreatif menyampaikan pendapatnya melalui memo atau parodi, bahkan juga ada yang melalui TikTok tuh ya sekarang yang sekarang lagi marak-maraknya gitu. Itu keren banget sih, tanda bahwa kesadaran itu masih hidup. Tinggal kita jagain ruang-ruang itu biar tetap terbuka. Kalau mau bisa nih kasih pesan secara langsung ke para pemimpin, nah negeri ini, apa yang akan mau bilang? Saya akan bilang, dengerin rakyat dengan tulus, jangan cuma muncul pas kampanye, terus menghilang. Dan jangan alergi sama kritik, justru itu vitamin buat demokrasi.
Oh, setuju sih. Dan hukum harusnya ditegaskan secara adil, siapapun dia, mau dia rakyat atas maupun rakyat bawah. Ya, tapi perubahan nggak bisa ditumpukan juga cuman ke atas. Rakyat juga harus aktif, sadar, dan kritis. Ya ya. Nggak kerasa ya. Kita ini udah ngobrol jauh sejauh ini. Tadi kita udah bahas soal idealisme demokrasi. Nah, dan juga realitasnya di lapangan seperti di hukum, medsos, dan juga peran anak muda sekarang ini. Ya, intinya demokrasi itu proses yang panjang, bukan hadiah. Harus dijaga terus-menerus. Dan kita semua punya peran penting sekecil apapun dari kita ikut pemilu sampai berani bersuara. Ya, karena demokrasi itu hidup kalau rakyatnya dihidupin. Mel, kayaknya seru juga nih kalau kita tarik mundur sejarah demokrasi di Indonesia dari zaman Soekarno sampai sekarang. Oh, boleh, boleh. Betul. Dari demokrasi parlementer tahun 1950-an, terus ke demokrasi terpimpin era Soekarno. Lalu, demokrasi Pancasila zaman Orde Baru. Yang katanya itu demokrasi tapi cuma satu suara yang boleh yang boleh dominan. Nah, suara penguasa. Benar, oposisi dibungkam, pers dibredel, bahkan lembaga-lembaga negara waktu itu cuma jadi stempel. Baru setelah 1998 kita masuk era reformasi. Dan mulai belajar demokrasi yang sesungguhnya. Ya. Walau ya masih proses panjang banget sih. Kalau kita bicara demokrasi nih, media itu kan punya pengaruh, pengaruhnya yang gede banget. Nah, itu gimana tuh? Banget. Pengaruh media tuh gede banget karena media bisa jadi penjaga demokrasi atau malah jadi alat propaganda. Sekarang makin susah bedain media independen sama media pemilik modal. Apalagi kalau pemilik medianya itu juga elit politik ya kan. Jelas framingnya itu lebih condong gitu. Ya, kita perlu edukasi soal media literasi. Jangan telan mentah-mentah berita, apalagi hoax yang menyebar lewat WhatsApp keluarga. Kadang kan beritanya menyebar, padahal itu hoax. Satu-satunya yang lebih cepat dari cahaya itu broadcast hoax emak-emak ya. Iya, dari rumah ini ke sini. Gosip. Iya. Topik yang juga penting, duit dalam politik. Menurutmu itu politik kita udah jadi terlalu mahal nggak sih? Udah banget, mulai dari mahal partai, biaya kampanye, sampai ongkos menangin suara. Akhirnya banyak yang masuk politik bukan karena pelayanan publik, Iya. tapi buat balik modal. Dan muncullah politik dinasti tadi, jabatan jadi warisan. Ya. Nah, Betul banget itu. Dan itu bahaya karena ngelimitasi kompetisi sehat dan ngebuat kekuasaan jadi eksklusif. kita ngomongin demo dan juga aktivisme. Yuk, dulu mahasiswa itu ujung tembok perubahan. Itu sekarang gimana? Kalau sekarang masih ada kok, walaupun ruangannya makin sempit. Demonstrasi sering distigma, padahal padahal itu ekspresi demokrasi yang sah. Banyak juga ya orang yang bilang gue nggak seperti politik. Menurut kamu gimana itu? Karena pendidikan politik kita lemah. Di sekolah, pendidikan kewarganegaraan sering cuma hafalan pasal, bukan pembelajaran kritis. Padahal harusnya kan ngajarin berpikir politik itu sebagai warga negara, bukan cuma hafal undang-undang dasar aja. Ya, dan ironisnya yang ngajarin demokrasi itu kadang justru otoriter di kelas. Parah sih. Topik sensitifnya nih, tapi penting politik, identitas gimana kalau kamu ngelihat kaitannya dengan agama dan demokrasi? Agama itu harusnya jadi nilai moral, bukan alat mobilisasi massa. Tapi kenyataannya sering dipakai buat polarisasi. Jika bukan soal siapa paling religius, tapi siapa yang paling bisa manfaatin simbol agama gitu. Ya,
dan itu bahaya. Demokrasi jadi dangkal, hanya soal identitas bukan ide. Kita pernah dengar nggak sih istilah hukum bisa dibeli? Nah, ngeri banget nggak sih? Ya, dan makin bikin rakyat nggak percaya nih sama sistem hukum. Kalau pelanggar HAM berarti kita kalau pelanggar HAM berat bisa bebas, tapi yang nyuri sandal dijepret hukum itu absurd. Dan akhirnya orang cari keadilan di media sosial, bukan di pengadilan. Nah, itu gejala serius kalau hukum formal udah kehilangan legitimasi. Menurut kamu nih, demokrasi kita udah cukup inklusif belum buat perempuan dan kelompok minoritas? Menurutku belum. Perempuan masih minim representasi dan kelompok minoritas sering dijadikan kambing hitam politik. Gitu ya. Dan kritis ketika perempuan aktif nih sering dicap sebagai baper ataupun nyinyir. Padahal demokrasi ini harus bisa didengar semua suara, Iya. bukan cuman suara mayoritas atau yang paling keras. Oke Mel, kita nih udah ngomongin banyak banget nih. Kalau boleh nih, prediksi demokrasi kita itu bakal gimana 10-20 tahun ke depannya itu? Tergantung generasi muda sih. Kalau kita apatis, ya oligarki makin kuat. Tapi kalau kita sadar dan bergerak, demokrasi bisa diperkuat. Gitu ya. Jadi pertarungan kita tuh bukan cuma sama politik, tapi juga sama soal kesadaran gitu. Ya, demokrasi bukan event tapi budaya. Oh, ya udah. Yang terakhir, gimana kita bawa nilai demokrasi ke ruang kecil kayak kampus gitu? Bisa lewat organisasi, forum diskusi, pemilu, BEM yang sehat, dan ruang kritik yang terbuka. Kampus bisa jadi miniatur demokrasi kalau dikasih ruang. Dan harus ada semangat gitu, keterbukaan, jangan takut beda pendapat gitu ya kan? Iya. Justru dari beda pendapat itu kita bisa tumbuh bareng seharusnya. Oke Mel, kalau dari semua obrolan ini, satu kalimat aja yang kamu mau titip buat teman-teman pendengarnya. Demokrasi itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab bersama. Wow, bagus ya. Ini untuk para pendengar. Dan juga kritik itu bukan tanda benci, tapi pada peduli gitu. Kita nggak bisa pasrah sama sistem, tapi kita juga nggak boleh berhenti berharap. Ya. Jadi oke, teman-teman, kita udah ngobrol panjang banget sih ini. Semoga bisa jadi pemantik, bukan jawaban akhir. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam demokrasi, Amel. Salam kritis, salam merdeka berpikir. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.